Perkenalkan, nama saya I Gede Beni Arianto. Perkenalkan, nama saya Niputu Ambaradiani. Perkenalkan, nama saya Wayan Sukmayani. Kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis observasi ke sekolah dasar kelas 2 semester 1 dengan tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Sebelum kami menyampaikan materi, di sini kami akan terlebih dahulu menyampaikan yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga ada standar kompetensi, yang keempat ada materi. Dalam materi ini dijelaskan yang pertama ada materi ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Yang kedua ada materi hidup rukun, diantaranya definisi hidup rukun, yang kedua manfaat hidup rukun, yang ketiga akibat yang terjadi jika tidak hidup rukun, serta contoh-contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Penjelasan kami akan kami lanjutkan pada slide berikutnya. Dalam analisis LPP yang kami dapatkan yaitu ada 4. Yang pertama kompetensi dasar, kedua indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga standar kompetensi, dan keempat materi. Yang saya akan jelaskan yaitu 2. Yang pertama kompetensi dasar, kedua indikator pencapaian kompetensi. Ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdiri dari 2, yaitu 3.1 dan 4.1. 3.1 yaitu merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 yaitu menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Terdapat 2. Yang pertama, menyebutkan ungkapan yang terdapat dalam teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, mengucapkan ungkapan yang terdapat dalam percakapan tersebut dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga, ada standar kompetensi. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Yang keempat, ada materi. Yang pertama, menyebutkan ungkapan dan arti ungkapan dalam teks cerita tentang hidup rukun. Yang kedua, menirukan ungkapan pada teks percakapan. Nah, saya akan menjelaskan terkait tentang penjelasan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Yang pertama yaitu ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan sudah mendapatkan arti. Seperti contoh yaitu kepala dingin. Dari kata tersebut diartikan kepala yang dingin. Namun, dalam arti ungkapan kepala dingin ini bisa diartikan sebagai orang yang sabar dan tenang. Yang kedua yaitu ajakan. Ajakan adalah suatu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur mengajak atau membujuk orang. Ketiga yaitu perintah. Perintah adalah kalimat yang berungkapan untuk meminta seseorang untuk mengerjakan, dan biasanya perintah ini berisikan tanda pada akhir kalimat yaitu tanda seru. Yang keempat yaitu penolakan. Penolakan adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menolak atau tidak sependapat terhadap suatu gagasan ataupun berbeda pendapat. Itu saja penjelasan tentang ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Selanjutnya yaitu tentang contoh ilustrasi sebuah ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Nah, selanjutnya yaitu contoh tentang terkait ilustrasi. Yang pertama yaitu ungkapan. Nah, di atas ada ilustrasi tentang
masalah. Yang dengan kalimat mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Nah, saya sudah jelaskan terlebih dahulu tadi tentang kepala dingin. Kepala dingin yang diartikan sebagai sabar dan tenang. Jadi, dalam suatu masalah, sebaiknya kita harus menyelesaikan dengan tenang dan sabar. Itulah ungkapan yang terdapat dalam ilustrasi di atas. Yang kedua yaitu contoh ilustrasi ajakan. Di dalam suatu ajakan, berarti kita mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik seperti yang di atas tentang ilustrasi. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Dari kalimat ilustrasi di atas, maka ia menunjukkan suatu ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu perintah. Saya tadi sudah menjelaskan tentang perintah. Perintah yaitu dalam suatu kalimat, akhir kalimat berisikan tanda seru. Seperti yang contoh ilustrasi di atas, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini yaitu sebuah perintah membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita berada, jika kita menemukan sampah, marilah buanglah sampah pada tempatnya dan berisikan tanda seru, yaitu menunjukkan itu perintah. Yang keempat, penolakan. Contoh ilustrasi penolakan bisa dikatakan maaf atas ketidaksengajaan kita tidak datang, dan penolakan saat kita tidak datang, atau bisa dibilang tidak sependapat dengan orang lain. Seperti contoh ilustrasi di atas, kalimat berucap maaf. Maaf Yun, kemarin aku gak bisa datang di acara ulang tahunmu karena aku sakit. Itu juga bisa disebut dengan penolakan karena berisikan kata maaf dan tidak bisa menghadiri acara ulang tahun dari temannya. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang hidup rukun. Yang pertama ada definisi hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling tolong-menolong. Yang kedua ada manfaat hidup rukun. Contohnya, yang pertama, tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Yang kedua, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang kelima, hidup menjadi aman dan damai. Yang ketiga ada akibat yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun. Contohnya, pertama, selalu merasa takut. 2, dibenci oleh banyak orang. 3, hidup tidak nyaman. Dan yang keempat, tidak punya teman. Selanjutnya ada contoh-contoh hidup rukun. Yang pertama, contoh hidup rukun di rumah. Yang kedua, contoh hidup rukun di sekolah. Yang ketiga, contoh hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, contoh hidup rukun di rumah. Contohnya yang pertama, bermain dengan adik. Yang kedua, belajar dengan kakak. Yang ketiga, makan bersama keluarga. Yang keempat, membantu orang tua. Dan yang kelima, kumpul-kumpul dengan keluarga. Yang kedua, contoh hidup rukun di sekolah. Contohnya yang pertama, bermain dengan teman. Yang kedua, belajar kelompok. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Yang keempat, piket bersama. Dan yang kelima, ada rasa saling berbagi. Contoh hidup rukun di masyarakat, melakukan kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, tidak menghina orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, selalu menyapa tetangga. Dan yang kelima, saling menolong satu sama lain. Selanjutnya kami akan memaparkan suatu contoh untuk menentukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan pada teks atau percakapan.
Yang pertama yaitu contoh teks ungkapan. Nah, di atas sudah dilampirkan contoh teks dari ungkapan. Di dalam contoh tersebut, ada kata yang diberi garis bawah. Ia akan menentukan sebuah ungkapan, di mana ungkapan yang terdapat yaitu buah tangan dan buah hati. Buah tangan yang merupakan oleh-oleh, dan buah hati itu merupakan seorang anak. Hai Danu, kamu mau kemana? Aku mau ke toko buku, mau beli buku matematika. Kamu sudah selesai tugasnya? Belum selesai. Kalau kamu sudah. Aku juga belum. Ayo kita sama-sama buat. Maaf Danu, aku nggak bisa hari ini. Aku mau pergi dengan ayah ke rumah nenek. Ya sudah, kita buat besok saja ya. Jangan menunda lagi. Cepat kita buat, cepat juga tugasnya selesai do. Iya, besok aku bisa. Besok kita ketemu lagi ya. Iya do, sampai jumpa besok. Aku pergi dulu. Dari ilustrasi percakapan yang tertera yang menunjukkan suatu ajakan, perintah, dan penolakan pada kalimat, yaitu kalimat ajakan. Ayo kita buat sama-sama kalimat perintah. Jangan menunda lagi, cepat kita buat, cepat juga tugasnya selesai do. Kalimat penolakan. Maaf Danu, aku nggak bisa hari ini. Sekian penyampaian dari analisis observasi ke sekolah dasar dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan parame santi. Om Santi.